Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa aminuhu ala wahyihi wa safiyyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bapak Ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pengurus DKM Masjid Ar-Royan Jombang yang mudah-mudahan senantiasa dibersamai setiap langkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, para sepuh, para tokoh masyarakat yang dimuliakan Allah. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan kehadirat Allah atas kenikmatan yang besar yang telah diberikan kepada kita pada malam hari ini, sehingga kita bisa duduk di tempat yang baik ini untuk melakukan sebuah ibadah yang paling pertama kali diperintahkan di dalam syariat kita, syariat Islam. Sebelum ibadah sholat, sebelum ibadah puasa, sebelum ibadah-ibadah yang lain, yaitu ibadah thalabul ilmi. Karena sesungguhnya ayat yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perintah untuk berilmu, perintah untuk membaca. Dan itu sebelum perintah untuk sholat, perintah untuk berwudu dan seterusnya. Maka ini merupakan ibadah yang utama, dan kita berharap mudah-mudahan duduk kita pada kesempatan malam hari ini dari maghrib sampai isya yang tidak lama mudah-mudahan dilihat oleh Allah. Mudah-mudahan Allah senang melihat duduk kita, Allah senang melihat tawajuhnya kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senang melihat antusias kita untuk mengkaji ayat-ayatnya yang mulia. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pada malam hari ini bermanfaat, sehingga bisa membawa kita kepada kesolehan. Karena sesungguhnya Bapak Ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita bisa berbicara dengan tanaman, kalau Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita bisa berbicara dengan binatang-binatang yang ada di muka bumi ini, kemudian kita bertanya kepada tanaman, binatang, sebenarnya apa yang kalian inginkan dariku manusia? Maka sesungguhnya jawaban tanaman dan binatang itu satu, Pak. Harapannya adalah supaya manusia yang ada di muka bumi itu soleh semuanya. Karena dengan solehnya manusia yang ada di muka bumi akan berefek pada baiknya alam semesta ini, dan rusaknya manusia yang ada di muka bumi akan menjadi sebab rusaknya alam semesta ini. Sehingga tidak berlebihan jika kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawah wa ahlal ard hatta al-hut wa hatta an-namlah fi juhriha. Sesungguhnya Allah, malaikatnya, semua penduduk langit,
semua penduduk bumi, bahkan semut yang ada di dalam rumah-rumahnya, dan bahkan ikan-ikan yang ada di lautan. La yusalluna ala muallimin nasal khair. Semua mendoakan kebaikan kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia yang lain. Para ulama kemudian mengkaji kenapa sampai semua alam semesta mendoakan kebaikan kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Dan di antara kesimpulan yang disampaikan oleh para ahli ilmu adalah karena orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain itu pasti mengajarkan manusia lain untuk bersifat ihsan di dalam hidup ini. Begitu manusia bersikap ihsan, maka ketika dia menyembelih binatang akan dia sembelih dengan ihsan. Ketika dia berinteraksi dengan ikan yang ada di lautan, mereka menangkap ikan maka menangkapnya juga dengan ihsan. Sehingga efek kebaikan manusia itu akan dirasakan oleh alam semesta. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini satu kebahagiaan bagi saya bisa silaturahmi di Jombang, bertemu dengan saudara-saudara seiman, saudara-saudara muslim yang ada di Jombang. Dan malam hari ini insyaallah kita akan membahas tema yang banyak dibahas oleh Al-Quran, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz Abdurrahman Baraja, bahwa sering sekali nama Nabi Musa alaihissalam itu disebut. Dan bukan hanya sering, bahkan nama Nabi yang paling banyak disebut dalam Quran adalah Nabi Musa alaihissalam. Yang kalau kita membuka kamus kata dalam Quran, maka ada kurang lebih sekitar 136 kali kata Musa disebut di dalam Al-Quran. Dan setelah Nabi Musa yang banyak disebut, peringkat kedua adalah Nabi Nuh alaihissalam. Karena pembahasan tentang Nabi Musa alaihissalam adalah pembahasan yang banyak di dalam Al-Quran, maka malam hari ini kita juga akan membahas tentang bagaimana Nabi Musa mengajari kita semuanya. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa Nabi Musa alaihissalam? Karena ternyata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga banyak belajar kepada Nabi Musa alaihissalam. Rasulullah banyak belajar kepada Nabi Musa alaihissalam, sehingga ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi tekanan-tekanan, cacian-cacian, makian-makian dari musuh-musuhnya ketika masih di kota Mekah, maka yang diingat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, rahimallahu akhi Musa, semoga Allah merahmati saudaraku Musa. Laqad udhiya akthar min hadha, dia sudah dicaci maki lebih banyak daripada yang aku dapatkan. Fasobar, tapi dia bisa bersabar. Lihat, Nabi ya ketika gelisah dengan omongan orang-orang yang ada di sekitarnya, bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala'allaka bakhi'un nafsak, wahai Muhammad, bisa jadi ya dadamu terasa sesak ketika melihat mereka tidak mau beriman, bahkan mencaci maki kamu. Maka untuk menghibur diri, yang diingat Nabi adalah Nabi Musa, Pak, bahwa Nabi Musa pernah mendapatkan perlakuan dari Bani Israel yang jauh lebih berat daripada yang diterima oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan tidak hanya itu, akan tetapi Rasulullah Muhammad SAW sering sekali menyampaikan kisah-kisah tentang Nabi Musa alaihissalam kepada sahabat-sahabatnya. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihissalam adalah nama yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran. Dan kalau kita bertanya mengapa Musa adalah nama yang paling banyak disebut dalam Quran, kita perlu pahami bahwa nama Musa adalah nama yang diakui oleh 3 agama samawi yang masih ada hingga hari ini: Yahudi, Nasrani, dan Muslim.
Adapun Isa alaihissalam hanya diakui oleh Nasrani dan Muslim. Adapun Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya diakui oleh umat Islam. Musa diakui oleh semua agama. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah dan di sana sudah banyak orang-orang Yahudi, Bani Israel, maka disebutkan, disampaikan banyak sekali kisah-kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Harapannya adalah untuk menarik hati mereka. Karena apa? Karena kita ini sama-sama agama langit. Yang mengutus Musa sama dengan yang mengutus Muhammad. Harapannya dengan begitu, Yahudi Bani Israel yang ada di Madinah itu tersentuh hatinya, kemudian masuk Islam. Walaupun ternyata tidak semua, bahkan mayoritas Yahudi di kota Madinah menolak dakwah Nabi. Dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an berkisah tentang Nabi Musa tidak seperti Al-Qur'an berkisah tentang nabi-nabi lain seperti Nabi Musa. Selain Nabi Musa, begitu bercerita tentang Nabi Musa, ceritanya sangat detail. Ya, tidak hanya bercerita mulai dari Nabi Musa lahir sampai Nabi Musa alaihissalam membersamai kaumnya, Allah hukum di lembah Tih itu, tapi bahkan kisah tentang Nabi Musa diawali dari tahun-tahun sebelum lahirnya Nabi Musa. Tentang Fir'aun yang membunuh anak laki-laki dan seterusnya, Nabi Musa alaihissalam belum lahir. Utuh, lengkap, disusuinya Nabi Musa, dilahirkannya Nabi Musa, dididiknya Nabi Musa di rumah Fir'aun, di istana Fir'aun, masa remajanya Nabi Musa, masa menikahnya Nabi Musa, masa diutusnya Nabi Musa menjadi Rasul, dan seterusnya utuh dan rinci. Sehingga dengan begitu banyak sekali pelajaran-pelajaran yang ada dalam kehidupan Nabi Musa yang bisa kita kiaskan untuk kehidupan kita hari ini. Contohnya, kalau disebut Musa, maka yang terbersit dalam pikiran kita diantaranya adalah kata Fir'aun. Betul? Fir'aun disebutkan di dalam Al-Quran bersama dengan Nabi Musa sebagai sebuah lambang tirani yang akan terus berulang di setiap zamannya. Fir'aun menjadi sebuah lambang kekuasaan yang tiran, Pak, yang zalim, yang akan terus terulang di setiap zaman. Sehingga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, likulli ummatin fir'aun wa fir'aunu hadhil ummah Abu Jahal. Setiap umat itu ada Fir'aunnya, dan Fir'aunnya umat ini adalah Abu Jahal. Lihat, antum bisa bayangkan Nabi berinteraksi dengan Abu Jahal. Nabi membayangkan dirinya sebagai Musa, Abu Jahal sebagai Fir'aun, Pak. Ya, itu artinya Nabi belajar, Pak, dari Nabi Musa alaihissalam. Dan kita pun juga harus begitu itu. Kenapa Fir'aunnya Musa yang diangkat sebagai simbol kezaliman, sebagai simbol tirani? Karena sesungguhnya kezaliman dan tirani yang dilakukan oleh Fir'aun di zaman Nabi Musa itu utuh dan lengkap. Gimana utuh dan lengkap? Para ahli ilmu menyebutkan sebuah kekuasaan itu disebut tiran, dan ada di puncak tirani kalau terpenuhi 5 syarat. Syarat yang pertama, ada pemimpin yang zalim, yang merasa punya bumi dan isinya. 1. Kalau ada pemimpin zalim tapi rakyatnya tidak zalim, tidak disebut tiran, Pak. Yang kedua, adanya wazir. Kalau pemimpin yang zalim itu lambangnya adalah Fir'aun. Ada wazir, menteri yang tidak mau menasehati pemimpinnya,
tujuannya cuma satu, bikin pemimpinnya senang. Dan itu diilustrasikan oleh Quran dengan sosok Haman. Makanya ketika Nabi Musa alaihissalam ya menunjukkan mukjizat di depan Fir'aun berupa tongkat yang dilempar menjadi ular, apa kata Haman? Haman berkata kepada Fir'aun, wahai Tuan, yang bisa kayak begitu di kita ini banyak. Menteri yang dia cuma pengen rajanya seneng, Pak, tidak mau menasehati rajanya ketika rajanya itu salah. 2. Yang ketiga, adanya pengusaha yang mendanai agenda-agenda kezaliman. Siapa lambangnya? Qarun. Yang keempat, adanya ahli ilmu. Yang melakukan apapun untuk memuluskan kebijakan-kebijakan pemimpinnya. Dan ahli ilmu ini oleh Quran dilambangkan dengan para penyihir. Mereka punya kuil, ya, dan disitulah mereka mengeluarkan kebijakan-kebijakan para penyihir itu. Dan disitulah Fir'aun bekerja sama untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berlandaskan ilmu, karena para penyihir bagaimanapun dihormati oleh masyarakat, Pak. Dan itu adalah lambang ahli ilmu. Dan yang kelima, dan ini yang terakhir, adanya media yang membuat frame kezaliman yang dilakukan pemimpinnya seolah-olah itu adalah kebaikan, yang oleh Quran disimbolkan dengan al-hasyirun. Siapa al-hasyirun? Al-hasyirun adalah orang-orangnya Fir'aun yang mengumpulkan masyarakat di Mesir untuk berkumpul di lapangan. Ayo datang, itu media, Pak. Ayo datang. Begitu datang, mereka datang, apa yang dilakukan oleh al-hasyirun? Al-hasyirun mengatakan, la'allana nattabi'us saharata in kanu humul ghalibin. Ya, nanti kita akan ikut penyihir ya, kalau penyihirnya menang. Cuma sampai situ, Pak. Dan para al-hasyirun, para medianya Fir'aun tidak mengatakan, terus kita ikut siapa kalau penyihirnya kalah? Hal itu kerjaan media, Pak. Jadi penyihir, para hasyirun, medianya Fir'aun bilang, kalau penyihir menang nanti kita akan ikut penyihir. Cuma sampai situ, tidak dilanjutkan. Kalau penyihirnya kalah kita akan ikut siapa? Ya, makanya ketika 5 instrumen ini tergabung dalam satu waktu, makanya zalimnya Fir'aun itu tidak mutlak salahnya Fir'aun saja, Pak. Karena Fir'aun itu di zaman Musa itu adalah Fir'aun yang ke-14 menurut sebagian ahli sejarah, ya. Dan mulai dari Fir'aun pertama sudah diakui sebagai anak Tuhan. Cuma Fir'aunnya Nabi Musa itu menaikkan satu level dari anak Tuhan jadi Tuhan, itu aja, Pak. Jadi bukan sesuatu yang jauh, ya, sehingga tidak hanya semata-mata salahnya Fir'aun, Pak, tapi salahnya orang-orang di sekitar Fir'aun itu. Ya, maka ketika 5 hal ini terpenuhi, itu sudah utuh sebuah kekuasaan yang tiran. Saudara sekalian yang Subhanahu wa taala, itu kita kok baru berbicara dari satu aspek, Pak. Ya, dan masih banyak lagi, ya, yang lebih rinci dari sejarah perjalanan hidup Nabi Musa alaihissalam yang digambarkan oleh Al-Quranul Karim. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beginilah Nabi Musa mengajariku.
Saya ingin bertanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau saya menyebut Nabi Musa, saya ingin antum menjawab apa yang terdetik, terbersit dalam pikiran antum. 1, Fir'aun. 2, laut. 3, Mesir. 4, belajar dengan Khidir. 5, sombong. Thayyib. 6, bayi. 7, Harun, saudaranya Musa, kakaknya Nabi Musa. 8, Yahudi, Bani Israel. 9, tongkat. 10, kita genapkan 10 aja Pak. Sihir, mukul malaikat maut ketika mau dicabut nyawanya, hadis riwayat Bukhari itu. Ya, taib. Saudara sekalian yang dimuliakan Subhanahu wa taala, semua yang bapak-bapak sebutkan tadi tidak salah, karena semua kalimat itu akrab dengan Nabi Musa alaihissalam. Begitu disebut Musa, maka yang keluar kalimat-kalimat itu, Pak. Dan pada malam hari ini saya tidak akan membahas sejarah hidup Nabi Musa dari sebelum lahir sampai meninggal, tidak. Tapi saya akan memulai dari kata-kata yang tadi bapak-bapak sudah sebutkan. Saya akan membahas 1 dari kata air. Kata air akan kita bahas. Yang kedua kita akan bahas tongkat. Dan yang ketiga kita akan bahas tentang ihsan di dalam kehidupan Nabi Musa alaihissalam. 3 hal ini saja, mudah-mudahan waktunya cukup. Ya, 3 hal ini saja. Nanti kalau 3 selesai waktunya belum habis, saya tambah 1 lagi. Saudara sekalian yang dimuliakan Subhanahu wa taala, yang pertama adalah berbicara tentang sungai, gelombang, ombak dan seterusnya. Begitu disebut Musa, maka yang kita bayangkan adalah gelombang. Ya, karena Nabi Musa alaihissalam ketika kecil ditaruh oleh ibunya di dalam peti, kemudian dihanyutkan di sungai Nil. Dan Quran menyebut sungai Nil Yam. Fa'alqihi fil yam, lemparkanlah anakmu di dalam ombak yang besar itu. Lihat. Dan begitu masa kecil Nabi Musa alaihissalam ditaruh di dalam peti, dihanyutkan ke dalam ombak, di ombak sungai Nil yang cukup besar. Maka ternyata kehidupan Nabi Musa di kemudian hari, kemenangannya, jalan ilmunya tidak lepas dari yang namanya ombak, Pak. Karena Musa sudah punya pengalaman dengan ombak. Gitu? Begitu Nabi Musa alaihissalam dakwah bertemu dengan Fir'aun didakwai, kemudian Fir'aun malah tagha, merasa dirinya lebih hebat, melampaui batas, bahkan berkata kepada Nabi Musa, alam nurabbika fina walida, bukankah Musa, bukankah kami yang mendidikmu ketika masih kecil? Ya, direndahkan Nabi Musa sampai akhirnya Nabi Musa bisa membawa Bani Israel keluar dari Mesir, tapi di depannya ada gelombang, ada laut merah, di belakangnya sudah ada Fir'aun. Semua orang mengatakan inna lamudrakun, kita pasti akan tertangkap. Tapi Nabi Musa alaihi salam berkata, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak, bersamaku ada Tuhanku yang akan membimbingku. Kenapa? Karena kalau babnya hanya gelombang laut, Nabi Musa sudah pernah mengalami ketika kecil. Ya itu, Pak. Dan ketika kecil belum bisa apa-apa, sedangkan pada saat itu sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan. Kan itu. Begitu Allah perintahkan untuk memukulkan tongkat ke pantai, maka terbelahlah laut itu menjadi 12 jalan. Setiap keluarga Bani Israel tahu harus lewat jalan yang mana. Begitu sudah sampai ujung sana, Nabi Musa ingin memukulkan tongkatnya, Allah mengatakan biarkan dulu sampai kemudian mereka lewat, Bani Israel, Fir'aun dan tentaranya itu. Ya. Begitu sampai tengah, Allah Subhanahu wa taala mengembalikan laut itu menjadi laut, sehingga semuanya tenggelam.
Dan tidak hanya itu, Pak. Kalau kita mengkaji lebih lanjut sebagaimana tadi disampaikan, ya, pertemuan antara Nabi Musa dengan gurunya juga di pinggir laut Khidir. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi Musa alaihissalam suatu saat menyampaikan nasihat dan wasiat kepada Bani Israel, dan itu menyebabkan Bani Israel menangis, Pak. Begitu selesai dinasehati Bani Israel itu, maka salah seorang dari mereka bertanya, siapa orang yang lebih alim daripada kamu di muka bumi ini? Adakah? Nabi Musa mengatakan tidak ada. Dan kalimat Nabi Musa tidak ada itu bukan kalimat ujub, juga bukan kalimat sombong. Babnya bukan ujub, babnya juga bukan sombong. Kenapa? Satu, ujub dan sombong itu tercela dalam syariat semua nabi, dan mustahil seorang nabi melakukan perkara yang tercela. Yang kedua, Nabi Musa alaihissalam itu setiap kali ada masalah biasa langsung diajak bicara oleh Allah, dan memang nabi yang membawa syariat pada saat itu adalah Nabi Musa. Sehingga babnya kalau Nabi Musa ditanya, memang Nabi Musa tidak tahu kalau ada yang lebih alim di muka bumi melebihi dirinya, karena dirinya langsung diajak bicara oleh Allah, gurunya langsung Allah, Pak. Makanya Musa alaihissalam gelarnya adalah Al-Kalim, yang banyak diajak bicara oleh Allah. Sehingga Nabi Musa alaihissalam mengatakan, tidak ada yang lebih pintar daripada aku. Babnya bukan takabur, babnya bukan ujub. Dan bukti yang ketiga, begitu Allah ngasih tahu ada hambaku yang aku kasih rahmat dan aku kasih ilmu, ternyata Nabi Musa mau belajar ilmu kepada orang tersebut, kepada Khidir. Kalau Nabi Musa ujub, kalau Nabi Musa sombong, pasti nggak mau belajar, Pak. Gitu ya. Baik. Bapak Ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ternyata pertemuan Nabi Musa dengan gurunya juga di samping lautan, Pak. Ya, sehingga hidupnya Nabi Musa itu nggak jauh dari laut, Pak. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala yang menyiapkan hambanya untuk menjadi apa hamba itu. Jadi kalau kita itu sudah Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk apa, semua sarana yang akan menuju ke sana Allah yang akan menyiapkan. Sama seperti kalau kita membuka surat Yusuf dan kita baca surat Yusuf dari awal sampai akhir, maka pembahasan dalam surat Yusuf itu intinya pada kalimat apa? Baca surat Yusuf, Pak. Kunci kalimat, kunci kata dalam surat Yusuf itu ada pada kata apa, Pak? Ada pada kata mimpi, Pak. Surat Yusuf dibuka dengan mimpi, mimpinya Yusuf, Pak. Isinya mimpi, masuk penjara, mentakwilkan mimpi dua orang yang juga sama-sama di penjara, dan endingnya adalah mimpinya di awal terwujud. Lihat. Sehingga hadirnya Nabi Yusuf, ya, itu sudah Allah Subhanahu wa taala siapkan lewat apa yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf ketika masih kecil berupa mimpi itu. Maka kita ini juga sama, Pak. Kita itu manusia juga sama. Kita itu akan Allah takdirkan untuk jadi apa, maka semua hal yang akan membawa kita menemui takdir itu Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan. Seperti Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam. Siapa Daud? Sebelum menjadi nabi, sebelum menjadi raja, orang tidak ada orang yang kenal Daud alaihissalam, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Tapi ketika Allah menghendaki Nabi Daud itu mulia, maka yang akan membuat jalan untuk kemuliaan Nabi Daud adalah Allah sendiri, Pak. Dia bukan siapa-siapa. Tapi pada akhirnya apa? Pada akhirnya Tolut, raja Bani Israel yang cerdas itu, Allah berikan anak perempuan, tapi tidak Allah berikan anak laki-laki.
Sedangkan dia raja, Pak. Terus kepada siapa dia akan mewarisi kerajaannya? Allah buat musuh yang hebat namanya Jalut. Dan Allah yang menghendaki Jalut hanya bisa dibunuh oleh Daud. Dengan begitu Daud dinikahkan dengan putrinya Tolut, lalu mewarisi semua kerajaannya. Lihat. Ya, jadi semua hal yang kita telah Allah tetapkan untuk menjadi apa, semua fasilitasnya sudah Allah Subhanahu wa taala siapkan. Yang pertama, Pak, ini pembahasan tentang air. Yang kedua, kita akan membahas tentang tongkat. Tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Kita isya jam berapa sih? Azan? Belum ya? Taib. Kita akan bicara tentang tongkat. Di tongkat ini kita akan berbicara 4 hal, Pak. Yang pertama, tongkat yang dipegang oleh Nabi Musa itu kalau dilempar menjadi ular, dipukulkan ke laut, terbelah menjadi 12 jalan, dipukulkan ke batu, des, maka akan memancarkan 12 mata air. Taib, itu tongkat di tangan Nabi Musa alaihissalam. Kalau tongkat di tangan Nabi Musa yang Allah berkahi, bisa berubah menjadi kebaikan-kebaikan yang menolong kehidupan Nabi Musa. Maka fahami, kita ini punya hati, dan hati kita tidak ada dalam genggaman kita, bukan dalam genggaman manusia, tapi di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Sudah isya? Belum ya? Baik. Bapak Ibu saudara sekalian yang dimuliakan Subhanahu wa taala, lihat. Kalau tongkat di tangan manusia bisa jadi ular, bisa membelah lautan, bisa memancarkan mata air, maka hati kita itu di tangan Allah. Ya. Pasti menakjubkan hati kita itu. Harusnya luar biasa hati kita itu, Pak. Ya. Kalau tongkat di tangan manusia aja bisa kayak seperti itu, apalagi hati di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna quluba bani Adam kullaha baina isbi'aini min asabi'ir rahman yuqallibuhu kaifa sya." Sesungguhnya hati-hati manusia itu ada di antara 2 jemari Allah, dan Allah akan membolak-balikkan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Lihat. Karena hati kita ada di dalam jemari Allah, makanya setan itu nggak bisa menggoda hati kita, Pak. Nggak bisa masuk ke hati kita. Kenapa? Hati kita ada di dalam jemari Allah Subhanahu wa taala. Makanya setan itu bisa menggoda kita cuma sampai pelatarannya saja, namanya dada. Baca surat An-Nas. Alladzi yuwaswisu fi sudur, bukan fi qulub, di dada manusia. Kenapa tidak masuk ke hati? Karena hatinya ada di antara 2 jemari Allah Subhanahu wa taala. Saya cuma ingin menyampaikan, kalau kayu di tangan manusia bisa sebermanfaat tongkatnya Musa, kok kemudian hati kita di dalam genggaman Allah bisa tertutup, terkunci, bahkan mati? Itu yang kebangetan kita, Pak. Yang kebangetan kita, Pak. Ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi qulubihim marad, sampai hati itu sakit gitu loh, Pak. Padahal hati dalam genggaman Allah itu. Itu yang kebangetan kita. Baik, kita break untuk mendengarkan azan Isya. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan terakhir kita sampai pada tongkat yang ada di tangan manusia bisa begitu manfaat
maka hati kita yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala harusnya, Pak, ya, harusnya bisa hidup, bisa baik, bisa soleh. Dan harusnya hati kita itu karena ada di tangan Allah, Pak, lebih mudah untuk ingat Allah daripada ingat dunia, karena lebih dekat ke Allah daripada ke dunia. Harusnya hati kita lebih mudah untuk bertawakal kepada Allah daripada bertawakal terhadap kekuatan dan kemampuan kita. Harusnya hati kita lebih mudah untuk minta tolong kepada Allah daripada minta tolong kepada selain Allah. Dan itulah rahasia mengapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah hati menjadi tenang karena adanya di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran pertama dari tongkat, Pak. Dari tongkat Nabi Musa, pelajaran untuk kita. Makanya perbanyak doa, serahkan hati kita kepada Allah seperti Nabi juga menyerahkan hatinya kepada Allah. Ya, Nabi kalau babnya hati diserahkan kepada Allah, sampai Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inna hadza qasami fima amlik, fala talumni fima tamlik wala amlik. Bab adil terhadap istri-istrinya itu Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, ini pembagianku, mabit, bermalam, nafkah, ini pembagianku dengan adil dari apa yang aku miliki. Malam aku punya, maka aku bagi dengan adil. Harta aku punya, aku bagi dengan adil. Fala talumni fima tamlik wala amlik. Dan jangan engkau mencaciku untuk masalah kecondongan hati, karena hati itu milikmu bukan milikku. Serahkan sama Allah, ya. Dan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya tentang kitab Ad-Da'awat, tentang doa-doa, maka Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada kita, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak bisa khusyuk, karena hati ini ada di antara dua jemarimu, maka khusyukkan dia. Wa min nafsin la tashba', dari jiwa yang tidak pernah merasa kenyang. Wa min du'ain la yusma', dari doa yang tidak didengar. Wa min ilmin la yanfa', dan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hati kita terlalu lemah, Pak, kalau kita yang mengurus, ya. Bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditawari dunia oleh orang-orang kafir Quraisy, Muhammad, kalau engkau ingin menjadi raja, maka kami akan mengangkatmu menjadi raja. Kalau engkau ingin menjadi orang yang paling kaya, maka kami akan mengumpulkan harta kami dan kami berikan kepadamu sehingga engkau menjadi orang yang paling kaya. Dan kalau engkau sakit diganggu oleh jin, maka kami akan carikan dukun yang paling hebat di Arab ini. Itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, Pak. Walaula an tsabatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Muhammad, kalau aku tidak mengokohkan hatimu, maka pasti engkau akan condong sedikit menuruti apa yang mereka mau. Ya. Ya, serahkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan lelah, Pak. Kalau lelah fisik nggak apa-apa, ya. Lelah hati itu karena kita mau ngurusi sesuatu yang kita tidak mampu untuk mengurusinya, Pak. Biar Allah yang ngurusi hati kita, ya. Sehingga Allah dalam Athar Qudsi disebutkan oleh para ahli ilmu, ya ibna Adam, hei manusia, khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Aku menciptakanmu untuk ibadah, maka kamu jangan main-main. Wa dhamintu laka rizqaka fala tat'ab. Dan aku sudah menjamin rizkimu, maka janganlah kamu lelah.
Rizki sudah dijamin oleh Allah, Pak. Jangan kita lelah hati maksudnya. Kalau lelah fisik silahkan. Karena lelah fisik itu nikmat, Pak. Lelah fisik itu capek tidur semalam, pagi bangun sudah seger. Tapi kalau lelah hati, Pak, antum tidur 2 hari 2 malam full, nggak bangun masih lelah, Pak. Kenapa hati lelah? Karena kita mencoba untuk mengurusi hati kita itu, Pak. Padahal yang mampu mengendalikannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu yang pertama. Dan yang kedua berbicara tentang tongkat. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Musa alaihi salam dalam perjalanan pulang dari Madian ke Mesir. Di Madian selama 10 tahun. Kemudian Nabi Musa alaihi salam rindu ibunya yang ada di Mesir. Makanya Nabi Musa alaihissalam pulang bersama dengan istri dan anak-anaknya, membawa domba-domba hasil mahar yang dia dapat dari ayah mertuanya. Karena Nabi Musa alaihissalam menikahi putri orang soleh di Madian. Sebagian ahli ilmu menyebut dia adalah Syuaib Nabi, sebagian ahli ilmu berpendapat dia adalah Syuaib umatnya Nabi Syuaib, dan sebagian yang lain menyebutkan dia adalah orang soleh. Tapi yang jelas dia orang baik, Pak. Ketika Nabi Musa menikahi salah satu putri orang soleh di Madian itu, maka ayah mertuanya bilang maharnya kamu kerja selama 8 tahun. Antum bisa bayangkan kerja 8 tahun itu berapa besarnya. Kalau hari ini contohnya kita kerja sehari 100.000, setahun berapa, kalikan 8, Pak. Itu sebanyak itu maharnya Nabi Musa. Besar, Pak, tidak kecil, Pak. Ya, cuma kerjanya Nabi Musa menggembala domba. 8 tahun, kalau kamu mau berbuat baik kepadaku, tambah 2 tahun jadi 10 tahun. Kan begitu, ayahnya begitu, Pak. Nanti akan kita bahas di akhir. Begitu pulang dari Madian mau ke Mesir, maka melewati Gunung Sinai. Dan di lembah Sinai itulah Nabi Musa alaihissalam merasa kedinginan, istrinya kedinginan karena sedang turun hujan, Pak. Dan istrinya sedang makhab, kontraksi. Antum bisa bayangkan, Nabi Musa jalan, istrinya sedang kontraksi, bawa 2 anak kecil dan bawa domba-domba. Makanya sosok Nabi Musa itu sosok suami yang luar biasa perhatiannya pada istri, Pak. Ya, itu tidak mudah loh. Kita itu kadang nganter istri belanja saja, Dek cepet-cepet, nah gitu. Musa harus bersama dengan istrinya yang sedang hamil, ketika ditinggal bertemu dengan Allah itu sedang makhab, kontraksi. Itu kalau orang nggak sabar nggak bisa, Pak. Ya, sabar, telaten, itu Nabi Musa itu. Maka begitu Nabi Musa alaihissalam merasakan dingin, keluarganya juga kedinginan, Nabi Musa alaihissalam berkata kepada istrinya, aku merasa di atas ada api, izinkan aku ke sana untuk mengambil api, akan aku bawa ke sini supaya menghangatkan kita semuanya. Begitu naik ke Gunung Sinai, maka ternyata di sana Nabi Musa alaihissalam diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu pertama kali Nabi Musa diangkat menjadi rasul. Fakhla'na alaik, lepaslah sendalmu wahai Musa, innaka bil wadil muqaddasi tuwa, karena sesungguhnya engkau ada di lembah suci namanya lembah tua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Musa, itu di tangan kananmu ada apa? Qala, Nabi Musa menjawab, hiya asai atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Ya, Nabi Musa menjawab, ini tongkatku ya Allah. Ya, yang aku gunakan untuk bersandar, aku gunakan untuk mencari pakan domba-dombaku, merontokkan daun-daun. Dan tongkat ini masih memiliki kegunaan dan manfaat yang lain. Yang ini saya tanyakan kepada antum, ketika Nabi Musa alaihissalam
Ditanya oleh Allah, di tangan kananmu ada apa? Nabi Musa menjawab, ini tongkat aku gunakan untuk bersandar. Saya ingin bertanya, usia Nabi Musa ketika itu diangkat jadi nabi berapa tahun sih? Berapa tahun? Walamma balagha asyuddahu wastawa, ketika Musa sampai usia matang. Di ayat yang lain, walamma balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah. Usia nubuah itu usia 40 tahun, Pak. Sama seperti Rasulullah, kecuali Nabi Yahya alaihissalam. Kalau Nabi Yahya pengecualian, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Hei Yahya, ambillah kitab Taurat itu dengan kekuatanmu, wa atainahul hukma sabiyya, dan kami memberikan nubuah kepada Yahya ketika usianya masih belia, masih kecil. Tapi rata-rata nabi diangkat jadi nabi usianya 40 tahun, usia kematangan. Saya ingin bertanya kepada antum, orang usia 40 tahun itu butuh tongkat atau tidak, Pak? Belum butuh tongkat. Apalagi Nabi Musa yang Allah berikan kekuatan 40 kali lipat kekuatan manusia biasa. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika ada orang Koptik berantem dengan orang Bani Israel, dipisah, cuma dorongnya kekencengan, Pak, jatuh mati karena orang kuat, Pak. Dan Nabi Musa baru tahu kalau ternyata Allah berikan kekuatan seperti itu. Dan Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Allah, ya Allah, jangan engkau kehendaki kekuatanku itu untuk membantu orang-orang zalim. Makanya antum kalau diberikan kekuasaan, harta, diberikan kekuatan apapun, kecerdasan, minta kepada Allah supaya ini semuanya tidak Allah izinkan untuk membantu kezaliman. Tip, orang usia 40 tahun yang kekuatannya 40 kali lipat kekuatan kita dan mengatakan atawakkau 'alaiha, tongkat ini aku gunakan untuk bersandar. Padahal Nabi Musa di usia yang luar biasa kuat itu belum butuh tongkat. Maka kita harus melihat fungsi tongkat dari sisi yang lain, bahwa masyarakat zaman dahulu, bahkan di zaman Rasulullah SAW, punya kebiasaan kalau sedang safar mereka membawa tongkat. Dan tongkat yang dibawa oleh Nabi Musa itu menjadi pengingat bagi Nabi Musa bahwa dirinya sedang safar, bukan safar dari Madian ke Mesir, bukan safar dari Mesir ke Palestina, tapi sedang safar menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga setiap kali lihat tongkatnya, Nabi Musa sadar bahwa saya ini sedang musafir, sedang berjalan menuju Allah. Namanya musafir itu ada tujuan, Pak, ada bekal yang harus dikumpulkan. Sehingga begitu ingat tongkat, ingat amal soleh yang harus dikumpulkan sebagai bekal, ingat Allah yang menjadi tujuan, kan begitu. Jadi tongkat, ya, dalam kebiasaan masyarakat dahulu digunakan sebagai musafir. Tapi seorang nabi tidak hanya memaknai safar itu safar dari satu kota ke kota yang lain, bahkan hidup kita ini adalah safar, perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tongkat yang ketiga, Pak. Nabi Musa alaihissalam ditanya oleh Allah, di tangan kananmu itu ada apa, wahai Musa? Kemudian Nabi Musa alaihissalam menjawab, ini tongkatku ya Allah, aku gunakan untuk bersandar dan aku gunakan untuk mencari pakan domba. Saya ingin bertanya kepada antum, Allah bertanya kepada Nabi Musa, apakah Allah tidak mengetahui tongkat yang ada di tangan Nabi Musa? Apakah Allah tidak mengetahui fungsi tongkat yang ada di tangan Nabi Musa? Tahu. Tapi lihat, Pak, ini kecerdasan Nabi Musa, Pak.
Ketika ditanya Allah, Musa, itu tongkat itu di tangan kananmu apa? Nabi Musa dengan semangat mengatakan, ini tongkat aku gunakan untuk bersandar, ini tongkat aku gunakan untuk mencari pakan domba-dombaku. Baru Allah Subhanahu wa ta'ala ilhamkan kepada Nabi Musa bahwa Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu, bukan karena Allah ingin jawaban, tapi Allah bertanya karena Allah ingin ngasih tahu. Sehingga Nabi Musa alaihissalam setelah menjawab ini tongkat untuk bersandar, untuk cari pakan, Nabi Musa langsung menurunkan kalimatnya, Pak. Dan tongkat ini kalau engkau kehendaki bisa berfungsi untuk apapun. Paham? Dan tongkat ini ya Allah, kalau engkau kehendaki bisa digunakan untuk jadi apapun. Pelajaran mahal dari Nabi Musa untuk kita, untuk tidak membatasi fungsi sesuatu, Pak. Wah, kita ini kalau nggak punya uang segini nggak bisa bangun ini. Emangnya bangun cuma pakai uang, Pak? Di mana Allah? Jangan membatasi fungsi sesuatu. Serahkan semuanya pada Allah, Pak. Karena begitu Nabi Musa alaihissalam faham, ternyata Allah bertanya kepada Nabi Musa bukan karena pengen tahu, tapi karena pengen ngasih tahu kalau tongkatmu itu tidak hanya untuk itu. Maka Nabi Musa mengatakan, dan tongkat ini masih punya fungsi yang lain kalau engkau memberikan kehendak. Akhirnya apa yang terjadi ayat berikutnya? Surat Thaha ayat 17, 18, 19, 20. Allah berkata kepada Nabi Musa, qala alqiha ya Musa. Kalau begitu sekarang lempar tongkatmu itu wahai Musa. Begitu tongkatnya dilempar, fa idza hiya hayyatun tas'a. Tongkatnya tiba-tiba menjadi ular. Sebelumnya Nabi Musa tahu nggak kalau tongkatnya bisa menjadi ular? Tidak tahu. Tapi setelah Nabi Musa menyerahkan fungsi itu kepada Allah, maka tongkat itu bisa berubah menjadi ular, Pak. Begitu nanti dipukulkan di laut, terbelah jadi jalan. Dipukulkan ke batu, ternyata manfaatnya sangat banyak sekali. Tidak sebatas dua hal yang disebutkan oleh Nabi Musa. Serahkan, Pak, semuanya pada Allah. Jangan sering bilang kalau nggak ada ini nggak bisa jalan, ya. Itu kita terlalu membatasi kekuasaan Allah yang tanpa batas itu. Makanya Bapak Ibu, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu Nabi Musa mengajarkan kepada kita. Kemudian berikutnya Nabi Musa alaihissalam di Gunung Sinai diangkat menjadi nabi. Itu dalam perjalanan bakti Nabi Musa kepada ibunya. Karena di Madian kangen dengan orang tuanya, Pak. Di Madian Nabi Musa kangen dengan ibunya. Kenapa? Karena ada satu janji Allah untuk ibunya yang belum Allah penuhi. Apa? Surat Al-Qasas, Allah berfirman, ya, dan kami wahyukan kepada ibunya Musa, ya, susuilah anakmu, kalau kamu khawatir terhadap keselamatan anakmu maka lemparkanlah ke sungai, ya, nanti kami yang akan mengembalikan anakmu kepadamu dan kami akan menjadikannya sebagai rasul. Allah ngasih dua janji kepada ibunya Musa, kamu lempar ke laut, janjiku dua. Pertama, aku akan kembalikan anakmu ke pangkuanmu, kamu nanti akan menyusui, dan ternyata itu sudah Allah Subhanahu wa taala penuhi. Tapi ada satu lagi janji Allah yang belum Allah berikan kepada ibunya Nabi Musa. Apa itu? Kembalinya Nabi Musa sebagai rasul. Makanya begitu Nabi Musa masuk rumah, ibunya sudah paham, Pak, kalau Musa sudah diangkat menjadi rasul. Karena janji Allah dulu begitu. Dan antum bisa bayangkan, dari Madian ke Mesir, di tengah jalan Nabi Musa alaihissalam diangkat menjadi rasul, dan diangkatnya Nabi Musa sebagai rasul dalam perjalanan bakti Nabi Musa kepada ibunya.
Maka jangan sederhanakan, Pak. Jangan sederhanakan bakti kepada orang tua. Bakti kita kepada orang tua akan menjadi asbab datangnya banyak keajaiban di dalam kehidupan kita. Sehingga tidak berlebihan ketika Rasulullah SAW bersabda, celaka seseorang yang masih memiliki dua orang tua atau satu dari keduanya dan tidak menjadi penghantarnya masuk ke dalam surga. Dan tidak berlebihan ketika kemudian Luqman mewasiatkan kepada anaknya untuk berbakti kepada orang tua setelah Luqman memerintahkan anaknya untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak berlebihan ketika kemudian Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad menaruh bab pertama dengan bab berbakti kepada orang tua. Dan tidak berlebihan ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma didatangi oleh seorang laki-laki yang baru saja membunuh. Kemudian Abdullah bin Abbas, ahayyun walidatuk, apakah orang tuamu masih hidup? Maka orang itu mengatakan tidak. Lalu Ibnu Abbas meminta orang itu untuk banyak bertaubat, minta ampun kepada Allah. Dan orang itu pergi. Cuma di tengah jalan dia masih penasaran kenapa Ibnu Abbas bertanya, apakah orang tuamu masih hidup? Lalu orang tersebut balik lagi menemui Abdullah bin Abbas dan menanyakan penasarannya itu, kenapa engkau bertanya apakah masih hidup orang tuaku? Dan Ibnu Abbas menjawab, karena aku tidak melihat ada amalan yang paling cepat mendekatkanmu kepada Allah melebihi baktimu kepada orang tua.
Dan saudara sekalian yang Subhanahu wa taala, keajaiban itu didapat oleh Nabi Musa dalam perjalanan bakti. Dan dalam riwayat Israiliyat sebagaimana disampaikan oleh sebagian ahli ilmu bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak segera mengadab Fir'aun ketika Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la. Ketika Fir'aun berkata, Ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi, itu dia langsung diazab oleh Allah. Tapi ditunda 40 tahun. Sampai Fir'aun mengatakan, aku tidak melihat ada Tuhan yang layak disembah selain aku. Maka dalam riwayat Israiliyat disebutkan, Allah menunda azab untuk Fir'aun 40 tahun karena Fir'aun masih bakti kepada ibunya. Maka ini pelajaran yang mahal. Dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah membahas tongkat bahwa apa yang pertama ya, bahwa tongkat di tangan manusia bisa baik, hati kita di tangan Allah harusnya bisa baik, Pak. Yang kedua, bahwa tongkat itu adalah simbol yang mengingatkan bahwa kita sedang melakukan perjalanan menuju Allah. Yang ketiga, bahwa jangan kita itu membatasi ya kekuasaan Allah yang tanpa batas. Dan yang keempat, bahwa diangkatnya Nabi Musa sebagai nabi dalam perjalanan baktinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan tentang laut, pembahasan tentang tongkat selesai, dan terakhir yang ketiga, kita akan belajar dari Nabi Musa dari kalimat ihsan. Bahwa Nabi Musa itu adalah orang yang ihsan, Pak. Ihsan itu artinya baik, orang yang sangat baik. Dan baiknya Nabi Musa itu menakjubkan, Pak. Bahkan kita hari ini merasakan nikmatnya ibadah sholat bagian dari ihsannya Nabi Musa kepada kita. Antum tahu, dalam hadis Isra Mi'raj yang panjang itu disebutkan ketika Rasulullah SAW di langit pertama melewati Nabi Adam alaihissalam, di langit kedua melewati Nabi Isa alaihissalam, di langit ketiga melewati Nabi Yusuf alaihissalam, di langit keempat melewati Nabi Idris alaihissalam, di langit kelima melewati Nabi Harun, di langit keenam melewati Nabi Musa, di langit ketujuh melewati Nabi Ibrahim. Kemudian Rasulullah SAW masih naik lebih tinggi lagi sampai Sidratul Muntaha. Di situ Jibril berhenti dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan raf-raf kendaraan, kemudian bisa naik ke tempat yang lebih tinggi dari Sidratul Muntaha. Kemudian berkata kepada Jibril, ya Jibril, taraqqa ma'i, Jibril ayo naik bersamaku. Jibril mengatakan, wahai Rasulullah, kalau aku naik bersamamu aku akan terbakar. Kemudian Rasulullah SAW hingga mendengar suara tinta menulis takdir. Saking dekatnya Rasulullah SAW dengan arsy. Kemudian mendapatkan perintah salat 50 waktu. Begitu turun di langit ke-7, di langit ke-6, siapa yang menghentikan? Musa alaihissalam. Umatmu gak kuat Muhammad, aku sudah mencoba untuk umatku. Naik lagi dikurangi 5 jadi 45, umatmu tidak kuat. Naik lagi 40, tinggal 5 waktu. Padahal kita ini juga bukan umatnya Nabi Musa, Pak. Tapi begitulah ihsannya Nabi Musa, sampai mikir umat yang bukan umatnya, Pak. Itu orang ihsan tuh begitu itu. Orang baik tuh begitu itu, Pak. Kalau kita itu hanya baik kepada orang yang baik pada kita, berarti kita itu orang yang tahu diri, Pak. Tapi kalau kita baik kepada orang yang bahkan tidak pernah berbuat baik kepada kita, bahkan kepada orang yang jahat pada kita, baru itulah kita menyandang gelar orang yang baik. Begitu. Sehingga saudara sekalian yang Subhanahu wa taala, hidupnya Nabi Musa itu sangat lekat dengan kalimat ihsan. Antum bisa kebayang
begitu Nabi Musa keluar dari istananya Fir'aun karena masih dididik oleh Fir'aun, maka melihat ada orang Koptik berantem dengan orang Bani Israel. Karena Nabi Musa orang baik Pak, pengennya melerai Pak, walaupun itu kemudian berujung pada kematian orang Koptik, kaumnya Fir'aun. Satu, wajah min aqsal madinati rajulun yas'a, datanglah orang lari tergopoh-gopoh mengabarkan kepada Musa alaihissalam. Karena apa? Begitu Nabi Musa alaihissalam melerai dan tidak sengaja membunuh orang itu mati, maka orang-orang bertanya siapa yang membunuh, dan tidak ada yang tahu kalau yang membunuh adalah Nabi Musa alaihissalam. Hingga datang hari kedua, Bani Israel yang kemarin dibantu oleh Nabi Musa mau berantem lagi Pak. Lalu Bani Israel itu berkata kepada Musa, apakah engkau akan membunuh jiwa seperti kemarin? Saat itulah orang-orang baru tahu kalau ternyata yang membunuh kemarin adalah Nabi Musa alaihissalam. Sampai ke telinga Fir'aun, dan saat itulah Fir'aun pertama kali, untuk yang kedua kali pengen mengusir Nabi Musa. Datang pegawainya Fir'aun yang baik, tergopoh-gopoh ngasih tahu, larilah kamu Musa, Fir'aun sudah mengumpulkan tentaranya untuk membunuhmu. Itu yang ngasih tahu pegawainya Fir'aun Pak, tapi dia pegawai yang baik. Dan inilah pentingnya orang baik tetap ada di sebuah sistem yang buruk, tetap harus ada Pak. Nabi Musa lari kematian, begitu sampai matian hanya baju yang nempel di badan, belum makan, belum minum. Baru mau duduk di bawah pohon, Nabi Musa sudah melihat ada dua wanita yang menghalang-halangi dombanya itu. Karena Nabi Musa itu orang baik Pak, maka dia tidak mikir dirinya yang masih capek, belum tidur, belum makan, belum minum, belum mandi Pak. Dengan sangat ringan Nabi Musa berdiri lagi dan menghampiri dua wanita itu. Apa yang membuat kalian menghalang-halangi domba kalian? Maka dua wanita itu mengatakan, kami tidak mungkin ngasih minum domba kita sampai penggembala laki-laki itu selesai ngasih minum domba-domba mereka. Ini pelajaran mahal Pak. Ini Nabi Musa faham, wanita di depannya wanita baik-baik yang jangankan dirinya, wanita itu saja tidak ingin domba-dombanya ikhtilat dengan domba-domba milik penggembala laki-laki. Apalagi dirinya Pak, tidak mau dombanya ikhtilat Pak. Antum bisa bayangkan itu. Nabi Musa paham ini wanita baik ini, makanya dibantu ditolong oleh Nabi Musa, ya kan, sehingga batu besar yang biasa, kata Umar, biasa diangkat 40 orang cuma diangkat oleh Nabi Musa sendirian. Mengambil air dikasihkan kepada domba-domba milik wanita itu, selesai ngasih minum, tidak nunggu ucapan terima kasih, langsung kembali duduk di bawah pohon. Kalau bukan orang yang ihsan nggak bisa kayak begitu itu Pak. Duduk nggak mikir dapat ucapan terima kasih atau apa, atau paling nggak dapat air minum atau disuruh mampir ke rumah, nggak Pak. Orang ihsan kok. Begitu duduk di bawah pohon, bingung mau minta apa ini sama Allah. Mau minta lagi haus, lagi lapar, lagi capek, lagi takut. Kira-kira minta apa duluan Pak? Minta yang mana dulu? Nah, Nabi Musa cerdas Pak. Nabi Musa berkata, Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Tuhanku, aku fakir terhadap kebaikan yang engkau berikan kepadaku. Dah, apa saja yang engkau berikan, aku siap. Begitu Nabi Musa membaca doa itu, waja'atuhu ihdahuma tamshi ala istihya, langsung Allah kabulkan. Apa? Salah satu putrinya orang soleh itu mendatangi Nabi Musa, yang nanti oleh orang soleh dinikahkan dengan wanita itu. Makanya kalau di sini ada ikhwan-ikhwan atau akhwat-akhwat yang belum menikah, sudah punya gaji yang banyak, hidupnya masih bingung, galau terus, gitu. Itu doa kayak doanya Nabi Musa. Ya, kalau gaji sudah ada tapi hidup masih terasa hampa, itu tandanya pengen nikah, Pak. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
ternyata betul, diajak mampir ke rumahnya kan begitu. Padahal Nabi Musa juga tidak minta, tapi karena Nabi Musa orang baik, Nabi Musa bilang, biar aku saja yang jalan di depan, kamu yang di belakang. Kalau belok kanan, lempar batu di sebelah kanan, belok kiri, lempar batu ke sebelah kiri. Itu Nabi Musa alaihissalam, Pak. Makanya ini pelajaran mahal bagi bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang tahu rumahnya orang soleh itu wanitanya atau Nabi Musa, Pak? Wanita itu, tapi yang jalan di depan tetap laki-laki, Pak. Ibu-ibu walaupun lebih alim, lebih banyak ilmunya dari laki-laki, karena punya banyak waktu, lebih banyak untuk belajar agama, sehingga pemahaman agamanya lebih dalam daripada suaminya, tapi fahami, yang jalan di depan tetap harus yang laki-laki. Itu, Pak. Ya, jangan melampaui batas. Pelajaran mahal. Yang tahu rumah kamu, tapi karena aku laki-laki, kamu yang jalan di belakang. Taib. Begitu sampai sana ternyata mau dikasih hadiah, Pak, dan putrinya cerdas. Ya, kasih dia pekerjaan. Karena kalau cuma dikasih hadiah, selesai dikasih pergi, Pak. Putrinya cerdas. Ya, kasih pekerjaan. Biar lama di situ. Ayahnya paham, tidak ndablek. Hari ini sudah anak itu nggak pinter, ayahnya juga nggak nyambung, Pak. Ayahnya paham, kayaknya putrinya pengen Musa berlama-lama di sini. Kalau begitu nggak hanya pekerjaan, bahkan aku nikahkan dengan salah satu dari putriku ini. Maharnya kamu kerja 8 tahun, tapi kalau mau berbakti pada mertuamu tambah 2 tahun. Kira-kira kalau Nabi Musa orang baik, milih bayar mahar 8 tahun atau 10 tahun? Pasti milih 10 tahun. Dan ternyata milih 10 tahun, Pak. Nabi Musa kok orang ihsan. Iya kan? Jadi hidupnya Nabi Musa itu begitu itu, Pak, ihsan gitu. Baik gitu. Makanya karena Nabi Musa itu orang yang ihsan, dan Allah berfirman, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat kepada orang yang ihsan. Maka hidupnya Nabi Musa itu masalahnya banyak, tapi pertolongan Allah dekat. Karena Musa orang ihsan, Pak. Nabi Musa itu punya masalah bukan ketika setelah lahir loh, belum lahir saja sudah mikul masalah Nabi Musa itu. Lihat, Pak, masalahnya besar, masalahnya banyak, pengen ngajak Bani Israel sulitnya minta ampun, Pak. Keluar dari Mesir itu, begitu keluar dari Mesir masih bikin patung sapi disembah, macam-macam, Pak, macam-macam. Tapi lihat semua episode permasalahan dalam hidup Nabi Musa yang sangat padat ritmenya itu dilewati oleh Nabi Musa dengan solusi-solusi yang menggembirakan. Kenapa? Begitulah rahmat Allah dekat kepada orang yang ihsan. Maka yang penting bukan banyaknya masalah, Pak, bukan besarnya masalah, tapi yang penting adalah pertolongan Allah itu dekat kepada kita. Caranya kalau kita ihsan, gitu ya. Dan Bapak Ibu saudara sekalian yang dimuliakan Subhanahu wa taala, sudah jam 8 kurang 10 menit. Masih ada waktu sebentar untuk sesi tanya jawab. Kita belajar 3 saja, belajar tentang laut, belajar tentang tongkat, dan belajar tentang ihsan dari Nabi Musa alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya buka tanya jawab. Mungkin dari bapak-bapak, ya silakan, Pak. Mungkin dari panitia, saya siapkan mic-nya.
Ya sudah dimulai Pak. Sebutkan namanya dan asalnya dari mana Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jombang. Ulang lagi. Saya bernama Muhammad Nur Haji dari Perumahan Gria Jombang Indah, Jombang, Desa Jombang maksud saya, Kecamatan Jombang. Yang saya tanyakan tadi antaranya banyak yang disampaikan oleh Ustadz. Itu berbuat baik antara lain yang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu antaranya yang paling dekat adalah diantaranya berbuat baik pada kedua orang tua. Saya ini orang tua saya sudah meninggal cukup lama. Apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi saya sudah tidak bisa maksimal apa yang lakukan untuk berbuat baik pada orang tua. Dan bagaimana kalau sudah orang tua sudah wafat atau meninggal dunia? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab atau dikumpulkan? Pak. Orang tua yang sudah meninggal dengan orang tua yang belum meninggal, mana yang lebih membutuhkan aliran bakti dari anaknya? Yang sudah atau yang belum? Yang sudah. Kalau yang belum masih punya kesempatan untuk menambah amal soleh selain bakti dari anaknya. Kalau yang sudah meninggal, gitu ya. Makanya begitu orang tua sudah meninggal dunia, bakti kita kepada mereka harus lebih kita kencengin, melebihi bakti kita ketika mereka masih hidup. Cuma orang hari ini kebanyakan kebalik Pak, ya kan? Sehingga tunjukkan bakti kita, dan Rasulullah memberikan cara kepada kita, diantaranya adalah doa, ya. Kemudian kemudian silaturahmi terhadap kerabat-kerabat dari orang tua kita, sambung, tidak diputus, begitu itu Pak. Wallahualam bishawab. Jadi kondisi sekarang ini orang tua malah lebih membutuhkan bakti dari bapak ketimbang dulu ketika masih hidup. Wallahualam bishawab. Wallahualam bishawab. Yang lain? Ya, sebutkan nama dan asalnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nalim dari Jombang. Ya Pak. Ya. Begini Pak Ustadz, saya sebagai anak diwajibkan untuk berbakti kepada orang tua. Yang saya tanyakan pertama tadi sudah ditanyakan oleh Bapak tadi. Yang kedua yang saya tanyakan, sejauh mana berbakti kita kepada orang tua, yang orang tua itu musyrik kepada Allah. Yang orang itu tua itu? Orang tua musyrik kepada Allah. Terima kasih. Ya. Pertanyaannya, sejauh mana bakti kita kepada orang tua yang orang tua itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, musyrik. Dan syirik itu ada dua, satu syirik besar, syirik kecil. Kalau syirik kecil, maka siapa di antara kita yang bisa lepas dari syirik kecil itu? Terkadang riak menyelinap, terkadang sum'ah hadir, tapi yang saya pahami syirik yang Bapak sampaikan syirik besar maksudnya. Taib. Saudara sekalian yang dilakukan Subhanahu wa taala, Luqman memberikan nasihat kepada putranya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wahai anakku, wa in jahadaka, kalau kedua orang tuamu memaksamu untuk menyekutukan aku, fala tuti'huma, maka jangan kamu taati untuk perintah itu.
tapi untuk perintah-perintah yang lain tetap kamu taati. Tidak boleh taat cuma untuk perintah kemusyrikan saja. Perintah yang lain tetap wajib ditaati. Wasahibhuma, sahib itu membersamai secara fisik. Lihat, itu orang tua yang menyuruh, bukan orang tua yang musyrik, bahkan orang tua yang menyuruh anaknya juga musyrik. Perlakuannya sedemikian, itu apalagi kalau orang tua cuma musyrik tidak nyuruh anaknya untuk melakukan kemusyrikan. Taati selama tidak bermaksiat kepada Allah. Satu, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, pergaulilah di dunia. Sahib itu hubungan secara fisik, Pak. Makanya sahabat disebut sahabat. Kenapa? Karena dia Islam dan ketemu fisiknya dengan Rasulullah. Yang Islam tapi fisiknya tidak ketemu Rasulullah tidak disebut sahabat, karena tidak bertemu fisik. Contohnya seperti Uwais Al-Qarni, sudah Islam tapi tidak pernah ketemu Nabi. Seperti Najasyi, Islam di Habasyah tidak ketemu Nabi, makanya ulama memasukkan dia sebagai tabi'in, bukan sahabat. Namanya sahabat itu membersamai fisik. Berarti kita tidak taat khusus untuk perintah kesyirikan, perintah yang lain tetap taat, bersamai secara fisik dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu beda dengan khair, Pak. Kalau baik, khair baik, itu kadang dalam syariat sudah baik, Pak, tapi kalau kita lakukan kepada orang tua kita ya enggak ma'ruf, enggak pantas. Jadi ma'ruf itu membersamai dengan baik dan pantas, itu, Pak. Jadi sampai seperti itu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Dan kalau di zaman sahabat ada kisah Sa'ad bin Abi Waqqas yang orang tuanya musyrik sedangkan dirinya sudah muslim, ya, sampai orang tuanya mengancam untuk bunuh diri, tapi tetap dinasihati oleh putranya, "Ma, kalau untuk urusan balik ke kemusyrikan aku nggak mungkin, ya, tapi kalau untuk membelaimu, untuk kasih sayang kepadamu, membersamaimu di sini, aku bisa." Gitu, Pak. Ada juga sahabat mulia Mus'ab bin Umair yang orang tuanya masih musyrik, bahkan menyetop semua fasilitas kehidupan untuk Mus'ab bin Umair, tapi Mus'ab bin Umair tetap bakti kepada orang tuanya. Begitu, ya. Jadi tidak boleh taat di satu hal saja. Kalau orang tua nyuruh pada kemusyrikan, kalau orang tua nyuruh pada perintah-perintah yang lain, nak belikan ini, nak belikan itu, tetap kita harus taat kepada orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab. Iya, ada yang lain? Tadi yang belakangnya, silakan. Terima kasih, saya Prin dari Gubernur Suryo, Pak. Mau menanyakan, Pak Ustadz tadi sudah menjelaskan tentang ihsan era Nabi Musa, begitu bagusnya diterapkan. Nah, bagaimana untuk menerapkan ihsan itu sendiri pada saat ini, Pak Ustadz? Karena apakah hanya cukup dengan berdoa, sabar, dan implementasinya bagaimana? Karena saat ini terus terang kita semua tahu bahwa Muslim mayoritas, tapi begitu rapuh, sehingga katakanlah kasus di Rohingya dan sebagainya. Bagaimana menerapkan ihsan itu sendiri saat ini? Terima kasih. Tip. Ihsan untuk sampai pada level itu, karena itu level yang paling tinggi dalam strata kita beragama. Ada muslim, ada mukmin, ada muhsin. Muhsin itu seperti kalimat Nabi, anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah engkau bisa melihatnya, jika tidak rasakan bahwa Allah selalu melihat kamu. Level yang tertinggi, Pak, dalam kita beragama. Makanya di level orang itu beriman saja pertolongan Allah dekat, apalagi kalau dia itu muhsin, gitu ya. Dan jelas untuk menjadi orang yang ihsan, pertama kita harus banyak berdoa.
sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kepada Mu'ad bin Jabal. Ya Mu'ad, ini uhibbuk. Hei Mu'ad, aku mencintaimu. La tada'an taqula dubura kulli salatin, jangan pernah engkau tinggalkan di ujung salatmu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku untuk mengingatmu, syukur kepadamu, dan ihsan dalam beribadah kepadamu. Ihsan baik dalam aplikasinya adalah ketika kita melakukan kebaikan kepada orang yang kita kenal dan orang yang tidak kita kenal. Kita melakukan kebaikan kepada orang yang tidak baik kepada kita, dan kita melakukan kebaikan kepada siapapun, bahkan ketika orang itu tidak ada hubungan nasab dan keluarga dengan kita. Dan orang yang melakukan itu pasti dia sudah lepas dari namanya riya, dia sudah lepas dari namanya sum'ah. Dia membantu orang yang tidak dikenal, mau pamer apa dia? Ya, kita bantu saudara muslim kita yang di Uighur, di Gaza, di Rohingya dan seterusnya, dana sekian banyak plus kita berikan ke sana, tidak ada orang yang tahu. Ya, padahal kalau kita bangunkan masjid bisa separuh masjid di sini contohnya. Ihsan itu. Ihsan. Itu ya. Sehingga dalam kondisi seperti ini tetap dalam kita mengaplikasikan ihsan ini harus kita aplikasikan, bahkan kita mulai dengan sesuatu yang paling dekat. Karena orang yang paling berhak mendapatkan ihsan kita adalah orang yang ada di dekat kita. Siapa? Istri kita, anak-anak kita. Jangan lalai, jangan lupa bahwa itu juga orang yang kita harus ihsan kepada mereka. Ya, dan ihsan pada pasangan itu kita membalas kejahilan pasangan dengan kebaikan-kebaikan. Kayak gitu, Pak. Jadi kita latihannya dengan istri kita, dengan anak-anak kita. Gitu ya? Bahkan Allah berfirman begini, Pak. Ihsan dalam aplikasi yang paling dekat dengan kehidupan harian kita terhadap pasangan. Allah berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istrimu itu dengan cara yang ma'ruf. Saya tidak bertanya kepada bapak-bapak, saya pengen bertanya kepada ibu-ibu. Ibu-ibu, Allah memerintahkan para ayah untuk bergaul dengan ibu-ibu dengan cara yang ma'ruf. Yang ibu bayangkan, ibu akan diapakan oleh para ayah? Pengennya diapain? Dimanja, disayang, dikasih uang belanja, itu mah wajib, bukan ihsan, wajib itu, Pak. Pengen diapain? Perintah Allah, ya, pergaulilah istrimu dengan cara yang ma'ruf, itu artinya para ulama menafsirkan, Pak, maknanya adalah sabari kejahilan pasanganmu. Berat? Iya, lebih mudah ngasih uang belanja, Pak, daripada menyabari kejahilan pasangan kita. Tapi perintah Allah begitu. Nah, gitu, Pak ya. Itu dalam konteks paling dekat, Pak. Kita harus mengaplikasikan ihsan. Karena jangan sampai kita itu dengan rekan-rekan di kantor bisa santun, bisa baik, senyum, sumeh, tapi begitu masuk rumah garang, gahar. Istri kita lebih utama untuk mendapatkan ihsan dari kita. Nah, gitu ya. Ini poin untuk ibu-ibu, makanya ibu-ibu pada senang semuanya. Nah, begitu juga dengan anak-anak. Anak-anak juga harus mendapatkan ihsan dari kita, Pak. Kayak Nabi Yakub, ihsan sekali dia, Pak. Antum kebayang, Pak? Bayang? Nabi Yakub itu punya 12 anak, yang 10 nakal, Pak. Orang tuh hari ini punya 3 anak, 4 anak, 5 anak, yang 1 nakal aja sudah mumet. Nabi Yakub 12, yang 10, Pak. Nakalnya bukan nakal biasa, nakalnya nakal kriminal. Ya toh? Ingin membunuh Yusuf. Datang malam hari, waja'u abahum isya ayyabkun. Datang menemui ayahnya di waktu isya. Kenapa isya? Supaya tidak kelihatan darah palsu yang ada di baju Yusuf itu.
Begitu dikasih baju, ya kami lomba lari, Yusuf di belakang dimakan serigala, ini bajunya ada darahnya. Ayahnya sebenarnya sudah nahan, Pak. Ini Yusuf dimakan serigala, kok bajunya masih utuh? Apa iya serigala bilang kepada Yusuf, lepas bajumu, kamu mau aku makan? Tidak mungkin. Makanya kalau bohong jangan lupa kalau sedang bohong, Pak. Ini sedang bohong tapi lupa. Kalau lagi bohong, bajunya lupa nggak dirobek-robek. Gitu ya? Maka lihat, Pak, di redaksi ayat itu dan di tafsirnya antum tidak akan mendapati Nabi Yakub bilang, terus di mana dia sekarang? Jasadnya di mana? Karena kalau dimakan pasti tulangnya masih ada. Kan nggak ada atau tafsirnya begitu. TKP-nya di mana? Enggak, Pak. Ya sudahlah. Lihat nih, ihsannya sampai seperti itu, Pak. Dan Nabi Yakub mengatakan fasabrun jamil. Aku akan bersabar dengan kesabaran yang indah. Artinya aku tetap akan bergaul dengan kalian wahai 10 anak-anakku dengan cara yang baik. Karena kalau Nabi Yakub tidak sabrun jamil, lelah, Pak. 10 anak di rumah, di depan melihat yang menjengkelkan, ke belakang lihat yang menyebalkan, masuk kamar melihat yang 10 satu rumah. Kan gitu. Makanya harus sabrun jamil. Dan antum akan mendapati bahwa Nabi Yakub tidak pernah mengungkit kebohongan mereka kecuali setelah 40 tahun ketemu Nabi Yusuf. Baru bab bohong itu diangkat, Pak. Itu bisa bayangkan. Taruhlah itu level ihsannya Nabi. Kalau kita ya di bawah itulah. Ya, kalau tidak bisa seperti itu. Jadi anak kita juga orang dekat yang harus mendapatkan ihsan dari kita. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Setelah 3 dari bapak-bapak, ini ada 3 dari ibu. Ustaz mau bertanya, dalam surat Al-Qasas disebutkan setelah Nabi Musa diutus oleh Allah menjadi rasul, istrinya kan dibawa ke lembah. Lalu setelah itu istrinya kemana? Apa dikembalikan ke rumah Nabi Syuaib atau dibawa ke dakwah? Ya, istrinya Nabi Musa alaihissalam dibawa secara logika, ya. Istrinya Nabi Musa alaihissalam dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Karena kalau ayatnya tidak ada, Pak. Ayatnya tidak ada. Riwayat dari Nabi pun juga tidak ada. Kemana cerita kisah tentang istrinya Nabi Musa. Tapi kita bisa memahami bahwa Nabi Musa adalah orang yang bertanggung jawab terhadap keluarganya. Karena mustahil orang yang bisa sangat sayang kepada orang lain dan dia tidak sayang kepada keluarganya. Tidak. Pasti dibersamai oleh Nabi Musa. Diajak sampai ke Mesir bersama dengan anak-anaknya, juga ikut menyeberangi Laut Merah bersama dengan Nabi Musa dan membersamai Nabi Musa hingga di lembah Tih kalau Allah tidak menghendakinya untuk mati sebelum itu. Jadi riwayatnya seperti itu. Dan memang Nabi Musa ini begini, Bu. Nabi Musa itu berbeda dengan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad itu romantisnya kelihatan sekali. Riwayatnya banyak. Nabi Muhammad itu kalau ya dalam hadis riwayat Muslim, Aisyah itu pernah ngasih gelas dikasih ke Nabi, diminum Aisyah dikasih ke Nabi, lalu Aisyah mengatakan fawadha'afahu ala maudhi afiyya. Dan Nabi menempelkan bibirnya di tempat aku menempelkan bibirku di gelas itu. Kalau Rasulullah itu romantisnya kelihatan sekali. Kadang lomba lari dengan istrinya kelihatan sekali, Pak. Aisyah menggigit daging, daging dikasih Nabi, Nabi menggigit daging di tempat Aisyah menggigit daging. Itu aja ibu-ibu itu udah seneng, Pak. Itu udah seneng kayak begitu itu. Ya Rasulullah. Ya, kalau Nabi Musa yang banyak dikisahkan oleh Quran itu bukan romantismenya, Pak, tapi tanggung jawabnya.
Karena memang Nabi Musa hidup dari kecil, bahkan sejak ada di dalam kandungan ibunya, hidup dalam iklim ketakutan. Makanya orang yang banyak takutnya, dia semakin besar tanggung jawabnya. Khawatir istrinya begini, khawatir anaknya begini, dan seterusnya. Gitu ya? Wallahu a'lam bishawab. Ini dari Ibu Indah Sari Rezeki dari Mojowarno, Jombang. Bagaimana kita menyikapi orang tua kita yang masih percaya kepada kesyirikan? Mungkin tadi sudah ditanyakan ya. Kemudian pertanyaan kedua, teladan apakah yang kita ambil dari Nabi Musa? Tadi yang panjang. Cukup ya. Teladan apakah yang bisa kita ambil dari Nabi Musa? Apa ini bukan yang diterangkan panjang lebar oleh Ustaz tadi? Ya, insyaallah. Mungkin ada yang maksud lain, tidak tahu. Saya kira tadi sudah disebutkan ya. Mungkin teladan Nabi Musa menghadapi orang yang menyekutukan Allah, karena ini babnya anak yang ibunya masih menyekutukan Allah. Betul. Ya, sangat jelas sekali orang Nabi Musa diperintahkan oleh Allah ketemu Fir'aun untuk berlemah lembut, sedangkan orang tua kita tidak sedolim Fir'aun. Yang dolim saja di puncak tirani itu disuruh lemah lembut, apalagi kepada orang tua kita, gitu ya. Tetap harus lemah lembut. Dan menasehati itu tidak mesti bapak ibu harus begini, sebaiknya begini, enggak begitu Pak. Karena dakwah dengan hal, dengan baik, mengambil hati orang tua, sering ngasih hadiah, itu jauh lebih dahsyat daripada kita menceramahi orang tua kita. Silakan Ustaz. Yang lain, bagaimana hubungan antara dakwah Nabi Musa dengan tanah Palestina pada saat ini? Mengapa Yerusalem itu disebut oleh Bani Israel direbut? Mengapa Yerusalem itu direbut oleh Bani Israel saat ini? Terima kasih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus shalah, dirikan salat. Kemudian itu kan perintah Allah kepada kita untuk salat, lalu kita bilang salatnya 5 tahun lagi deh. Kita dimurkai Allah atau tidak? Dosa atau tidak? Taib. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan Bani Israel setelah keluar dari Mesir, ya, wadkhulul baba sujjada, masuklah kamu ke Palestina. Tapi mereka mengatakan, ya Musa, inna fiha qauman jabbarin, di dalamnya ada orang yang jahat-jahat. Wa inna lan nadkhulaha abadan madamu fiha, kami enggak mau masuk selamanya selama mereka masih ada di dalam. Idhab anta wa rabbuka faqatila, kalau mau perang, peranglah kamu bersama Tuhanmu saja. Kami duduk manis di sini. Kalau sudah menang kabari kami. Taib, disuruh oleh Allah dan tidak mau, dosa atau tidak? Perintah sama. Kenapa? Karena dalam ilmu usul fikih dibahas Pak, bahwa perintah itu yaqtadil hal, itu harus dikerjakan pada saat perintah itu diucapkan. Antum punya pembantu, antum bilang buatin saya kopi, antum tunggu 2 jam 3 jam enggak buatin, ya. Kemudian antum lihat pembantu antum bilang, kok enggak buatin kopi, besok aja Pak, gitu. Gimana rasanya? Antum merintah sekarang, dilaksanakannya sekarang. Perintah masuk Palestina pada saat itu, melaksanakannya juga harus pada saat itu. Makanya begitu mereka tidak masuk, Allah sesatkan di lembah Tih selama 40 tahun. Nabi Musa menurut sebagian riwayat meninggal di 20 tahun sebelum selesai 40 tahun. Maka Masya Allah Pak, Nabi Musa itu sudah merintis dari awal,
dan belum sampai ke tujuan, Pak. Yang membawa Bani Israel masuk ke Palestina adalah Yosha bin Nun. Ya, sehingga begitu masuk di sana, dan itu adalah tanah yang dijanjikan, tapi itu dulu ketika perintah itu Allah Subhanahu wa taala ucapkan, perintahkan. Cuma mereka menolak ketika pertama kali perintah itu disampaikan. Ya, baru kemudian tanah itu kembali diberikan kepada orang Bani Israel, nanti dikuasai oleh orang Kanaan, setelah itu dikuasai oleh orang Bani Israel lagi, setelah itu diambil oleh Umar bin Khattab dan diwakafkan untuk umat Islam. Maka sesungguhnya Palestina itu adalah tanah wakaf Quds, itu adalah tanah wakaf milik kita, Pak. Dan itu adalah kecerdasan Umar, Pak. Karena begitu diwakafkan, nggak ada orang yang bisa menghai itu kecuali umat Islam, Pak. Ya, Quds, Masjidil Aqsa itu wakaf. Ya. Dan itu kecerdasan Umar bin Khattab. Ini pertanyaan terakhir. Ya. Dari Abdul Ghaffar, Jombang. Saya hanya penasaran ketika Ustadz menyebut orang tua langsung menangis. Kira-kira rahasia apa yang ada pada orang tua kita? Paling tidak untuk nasihat anak-anak kita. Baik. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Yuhannas wa'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu. Mengapa kami harus menyembah Allah? Karena Allah sudah menciptakanmu dan Allah sudah menciptakan orang tuamu. Lihat, adanya kita di dunia, ya, itu harus kita syukuri, Pak. Ya, karena asbabnya adalah kedua orang tua kita. Maka dengan apapun kita berterima kasih kepada orang tua kita, tidak bisa untuk membayar semua yang telah orang tua kita berikan kepada kita. Dan secara umum seperti itu, walaupun hal-hal yang rinci, pengalaman-pengalaman yang detail, yang lebih rinci, jelas lebih banyak, Pak. Tapi secara umum itu nikmat yang besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan, mengaitkan peran orang tua melahirkan kita sebagai bagian dari rahmannya Allah pada kita. Ar-Rahman, dialah Allah yang Maha Rahman. 'Allamal Qur'an, mengajarkan Quran pada kita dengan mengutus Nabi Muhammad. Khalaqal insan, menciptakan manusia lewat orang tua mereka. Lihat, bagian dari rahmat Allah. Ya, bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Yang interaksi yang lebih detail tentu ada, tapi secara umum gambarannya begitu itu. Orang tua kita itu adalah bentuk rahmannya Allah pada kita. Bentuk rahmannya Allah pada kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita akhiri pertemuan yang baik ini dengan memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada orang tua kita, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia, kepada istri anak kita dan kepada umat muslim kita, wabil khusus saudara-saudara muslim kita yang ada di Uighur yang hari ini sedang mendapatkan ujian penindasan kezaliman dari rezim yang berkuasa di sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka di dunia dan di akhirat dan menjadikan itu sebagai kafarat untuk kesalahan-kesalahan mereka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa taala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nassarad din wa khudhul man khadalal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Uighur, fi Gaza, fi Filistin, fi Misr, fi Rohingya,
في بلدنا هذه إندونيسيا يا رب العالمين يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الجلال كله ولك الجمال كله أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا نسألك اللهم رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا جعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته